Jadi kalau mazhab Hanafi Maliki berarti kepalanya di sini. Kepalanya di sini, ini kepalanya, kakinya di sini. Ini Bapak lihat dari situ ya, jangan dilihat dari sini. Dari situ. Kalau mazhab Syafi'i, kepalanya di sini, kakinya di sini. Karena kalau seandainya mayat itu bangun, tek, mukanya langsung ngadep ke kiblat. Umum nggak begitu? Biasanya kakinya dihadapin ke ruang tamu, ke pintu sana. Biasanya ini mohon maaf, kalau yang setahu saya, ini misalnya ruang tamu di sana, ini pintu ruang tamu di sana, kepalanya di sini, kakinya di sini. Itu kalau bangun, orang ini ngadep ke timur, bener nggak? Yang umum ini malah. Nah kalau ketahuan saya, mendingan milih mazhab Hanafi Maliki, dimalangin begini. Jangan di kepalanya di sini, kakinya di sini, jangan. Clear ya? Jadi ini sampean saya ajari gini biar panjang umur, karena biar tahu, biar kalau yang melakukan kan repot. Iya, biar panjang umur semuanya. Amin ya? Iya gitu. Sampean pahami ya nomor 2 itu. Kalau Syafi'i itu rumusnya seandainya mayatnya itu duduk, posisi kakinya dia ngadep kiblat di situ. Nah, sekarang rumahnya ngadep ke sana. Rumahnya ngadep. Kalau mazhab Syafi'i di mana? Ya sama. Kepalanya di sini. Kalau Syafi'i itu aturannya kiblat aja. Tapi kalau mazhab apa? Hanafi sama Syafi'i, kakinya yang ngadep ke kalau itu pintunya. Kalau apa? Kalau ini pintunya rumahnya, maka kalau ini benar kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah, itu yang umum. Itu kalau pintunya di sini, kalau pintunya di sana. Kalau Syafi'i tadi ya, kepalanya di sini, kakinya di sini. Clear ya? Jangan keliru. Nah, hukum ihtidor wajib. Meletakkan begitu itu wajib. Jadi nggak sembarangan naruh mayat di rumah, geletakannya nggak sembarangan. Geletakan disenderin gitu. Wah, kacau. Memangnya jagongan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah ta'lim rutin di Masjid Al-Hidayah Lipo Karawaci yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian yang saya bawakan, dan saya amati setiap kajian yang diadakan di tempat ini, saya melihat antusias yang luar biasa dari para jemaah untuk hadir, untuk taklim. Mudah-mudahan taklim kita, berangkat kita dari rumah, perjalanan kita sampai tempat ini hingga sampai pulang dicatat oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan insyaallah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita hidupkan, sunnah-sunnahnya kita ikuti. Mudah-mudahan itu tanda cinta kita kepada beliau. Dan insyaallah kita akan menggaransi kita semua nanti bersama beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa itu? Mobilnya siapa itu ya? Oh di sini. Ini mobilnya di sini nih. Ada yang mobil orang lain apa? Ah, udah mati sendiri apa dimatiin? Jadi kita ngaji di tempat ini banyak topik, banyak tema, dan insya Allah tidak ada yang sia-sia, insya Allah ya.
Hari ini kita masuk di bab atau di pasal faslun fil janazah. Pasal mengenai jenazah. Dalam bab ini mohon maaf bagi yang mungkin di kampungnya tidak masuk fardu kifayah. Akan di kampung itu ada pengurus ya. Di masjid ini ada pengurus yang ngurusin fardu kifayah. Mungkin sekali-kali panjenengan ikut ya. Bantuin beliau-beliau itu. Terus sebelum bantuin mereka, ini nanti kuasai ilmunya dulu ya. Karena salah satu fadilahnya orang yang mau ngurusi jenazah itu, dia adalah mendapatkan fadilah-fadilah yang jumlahnya Allah sembunyikan. Allah sembunyikan. Karena saking mulianya orang yang mau ngurusin jenazah. Kita bisa bayangin kalau seandainya di kampung itu nggak ada yang ngurusin jenazah. Masa iya jenazah kita cantolin di tiang listrik gitu kan ya nggak mungkin. Karena minimnya ilmu terus nggak ada yang berani ngurusin. Ya. Nah di masjid ini menurut informasi dari Pak Tri sudah ada. Ya. Dan di masjid-masjid lain mungkin Bapak jadi pengurus. Mungkin yang belum ikut aja. Karena itu nanti jadi ibroh kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu saling tolong menolong, tidak hanya waktu hidup, bahkan nganterin mati masih perlu tolong menolong. Yang mati perlu ditolong, yang mati perlu dibantu untuk menuju ke alam barzah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil janazah. Pasal mengenai jenazah. Pertama, ghuslul mayit. Jadi memandikan mayit. Wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu fardul kifayah. Tadi saya sampaikan ya. Jadi memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolati mayit, menguburkan mayit adalah fardu kifayah. Di materi dulu yang ta'lim yang Bapak Ibu sudah khatam, ada ilmu yang wajib kita kuasai. Yang pertama ilmu yang menyangkut fardu ain dan ilmu yang menyangkut fardu kifayah. Jadi ini adalah praktek dari kitab yang dulu kita khatamkan, kitab Ta'limul Ta'lim. Nurut dulu ceritanya kalau sudah khatam itu mau selamatan dulu. Cuman apa sudah apa belum saya nggak. Apa? Kalau nggak salah mau nyembelih kerbau, kalau nggak salah sih ya, bantuan dari Pak Mayudin kalau nggak salah begitu. Tapi saya tunggu nggak ada beritanya. Ya wes, siapa tahu nanti khatam Sulam Taufik nyembelih lagi. Ya, siapa tahu. Wallahu alam. Fardu kifayah. Maknanya kalau di kampung itu sudah ada yang ngurusin, maka gugurlah dosanya orang satu kampung itu. Berarti kalau orang yang melaksanakan fardu kifayah itu amat sangat mulia. Kalau seandainya tidak ada orang yang ngurusin fardu kifayah, dosanya satu kampung. Dosanya satu kampung. Termasuk fardu kifayah itu di mazhab Syafi'i adalah di kampung itu masjid masih ada orang yang sholat jamaah. Sampeyan bayangin kalau di kampung itu masjidnya, langgarnya, musolanya, suronya nggak ada orang sholat jamaah, kosong, maka satu kampung berdosa. Jadi gara-gara di kampung masih ada orang sholat jamaah, di sini masih ada orang sholat jamaah, orang-orang di sekitar sini yang Islam nggak sholat jamaah tidak berdosa. Betapa mulianya orang yang mengerjakan fardu kifayah. Idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba lidhimmihi takfinun wa dafnun wa lisiktim mayyit dhahara khalquhu ghuslun wa kafnun wa dafnun wa rasulullah alaiha ay ad-dimmi wasibbi. Yang dimaksud dengan yang wajib untuk orang yang dikafani tadi, maksudnya yang diurus jenazahnya tadi adalah
untuk selain orang kafir dhimmi dan bayi yang keguguran. Bayi yang keguguran. Jadi misalnya ada orang hamil terus bayinya keguguran, ini perlu dijelaskan ini ya. Kalau waktu bayinya itu lahir terus sempat hidup, sempat nangis atau sempat bergerak, dan ini harus ditanya kepada perawat atau dokter atau bidan atau dukun bayi di situ, waktu lahir tadi nangis apa enggak? Kalau nangis, hidup dan dia anaknya orang yang beriman, orang muslim, maka sama dengan kedudukannya orang dewasa. Harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Harus, wajib. Tapi kalau lahir procet sudah dalam keadaan mati, ditaksis dengan dua perkara. Kalau bentuknya sudah manusia, sama dengan orang dewasa juga. Tapi kalau bentuknya keguguran itu masih darah, malah haram untuk disolati. Ya, jadi kalau bentuknya keguguran kan, mohon maaf, bukan darah sih, kayak segumpal daging gitu ya. Ada yang pernah lihat fotonya bayi yang keguguran? Yang biasanya kecil, mungkin hanya 10 cm gitu. Bentuknya kayak orang tapi kecil. Masih belum sempurna, masih kadang-kadang masih kepalanya masih lebih gede dari badannya, dan bentuknya masih merah kayak daging itu, maka itu tidak perlu disolati. Cukup dengan nggak usah dimandiin juga, cukup dikafani langsung dikubur. Begitu ya. Apa? Dan belum dikasih nama, keguguran, masih bentuknya belum sempurna. Kalau yang bentuknya sudah sempurna, sunnah atau afdol diberi nama dan diakikoi. Nah, ini baru tahu ilmunya ya. Jadi misalnya mohon maaf, ada orang melahirkan baru nangis sebentar terus meninggal, entah karena macam-macam kan, itu penyebabnya bisa karena kecekik apanya itu ususnya. Yang penting jangan dicekik oleh ibunya, jangan, itu ngaco. Maka terus kemudian meninggal si bayi itu, afdol diberi nama, afdol juga diakekoi. Loh Gus, apa gunanya akeko untuk orang bayi mati? Fadilahnya bayi itu murtahinun ala aqiqatihi. Bayi itu tergadai dengan binatang akekohnya. Jadi kalau menurut pendapat ini, bayi yang lahir entah hidup atau mati kemudian belum diakikoi, itu pada hakikatnya kita belum nebus bayi itu. Kalau belum nebus ya bukan anaknya, kira-kira gitu anunya, filosofinya. Tapi kalau seandainya merasa karena nggak punya uang, ya nggak usah. Toh akikah sendiri hukumnya sunnah, gitu ya. Kalau punya duit baru. Kemarin di materi akikah yang dulu, akikah itu kalau untuk laki-laki umumnya 2, untuk perempuan 1. Tapi di mazhab Maliki, laki-laki dan perempuan 1 pun cukup. Di mazhab Maliki. Jadi besok-besok kalau ada orang, tetangga bapak, tetangga ibu, bayinya laki-laki kok motong 1, jangan dirasani. Oh, boy, anaknya lanang, sugih, mobilnya bagus, kok kambing 1. Loh, jangan ngomong begitu. Jangan-jangan dia mazhabnya Maliki. Gitu loh. Kalau sampai sudah belajar fikih, nggak gampang curiga seperti itu. Ya. Nah, ini penjelasannya berikutnya. Fasolatul jenazah ala kafir kufrun ala sikti haram. Mensolati jenazah orang kafir adalah kufur, dianggap kufur. Kufur itu berarti menentang Allah, nggak usah. Ya. Jenazahnya orang kafir nggak boleh disolati karena hukumnya bagi yang nyolati kufur. Kufur itu maknanya ingkar terhadap perintahnya Allah, karena orang kafir nggak boleh disolati. Ya. Jadi tadi ya, mensolati, memandikan untuk jenazah orang kafir dan bayi yang keguguran tadi yang bentuknya darah tadi adalah haram. Ya.
Wa aqallul ghusli, dan paling sedikit untuk memandikan adalah ijalatun najasah, hilangnya najis. Wa ta'mimu jami'i basyarati wa syarihi wa sa'arihi wa in kathufa marrah bil ma'i al mutahhir. Minimal adalah menghilangkan najis, terus diratakan di seluruh kulit, rambut dan bulu kalau ada, meskipun hanya satu kali dengan air ma'un mutahhir, air suci mensucikan. Air itu ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan. Jadi tidak boleh mandiin mayat pakai air kelapa, apalagi air teh, repot, dirubung semut. Mayatnya nanti dirubung semut. Ya, air yang suci mensucikan. Wa aqalul kafan, dan sedikit-dikitnya kafan, sairu jami'il badan, bisa menutup seluruh badan. Jadi seandainya jenengan punya satu lembar kain kafan, jenazahnya nggak begitu gede, adanya cuman selembar kain dan cukup untuk menutupin seluruh jenazah, badannya jenazah ini, maka boleh, karena minimal satu yang mencukupi seluruh badan. Wa thalatu lafaif liman tarikatan ai mirotan, dan juga kalau bagusnya lagi adalah 3 lapis ya. Diambilkan dari harta yang ditinggal, hartanya si mayit yang ditinggal kalau punya harta. Kalau nggak punya harta, oleh walinya. Kalau walinya nggak punya, oleh tetangganya. Makanya di masjid saya di Graha itu, di masjid sudah stok kain jenazah. Siapa tahu ada yang orang meninggal terus toko belum buka. Toko-toko kan begitu kan, beli kain itu kan enggak mau pagi-pagi terus mau masuk dibungkus ke daun jati kan enggak lucu ngawur. Emangnya lontong ngawur atau daun pisang gitu ya. Ya tetap harus cadangan. Jadi di masjid ini pun cadangin. Cadangin. Ya gak usah untuk nakut-nakutin, tak bungkus itu jangan ya. Pokoknya cadangan gitu aja ya. Jadi itu 3 lapis. Wa aqallus shalah, yang berikutnya adalah dan seminim-minimnya sholat. Nah, ini mulai bab sholat. Ayyan wiya dzakara walau sobiyan mumayyizan. Paling minim ketika sholat adalah niat nyolati. Ini maknanya tadi itu loh Pak. Jadi sholat jenazah itu dihukumi sah mirip dengan sholat yang lain. Niatnya memang harus sholat jenazah. Karena niatnya harus sholat jenazah. Kalau nggak niat sholat jenazah, meskipun dohirnya sholat jenazah, delalanya itu jenazah orang muslim, terus niatnya keliru, nggak dihitung sholat jenazah. Sampai saya ulang ya. Jadi kalau niatnya nggak sholat jenazah, walaupun dohirnya seperti nyolatin orang sholat jenazah, tapi niatnya bukan sholat jenazah, seandainya itu dihitung dari wajibnya fardu kifayah tadi untuk kewajiban orang kepada orang mati, maka itu tidak dihitung. Artinya kalau jenengan ada orang yang nyolatin jenazah, niatnya keliru, maka orang satu kampung berdosa semua. Berarti niatnya penting. Nah nanti di belakang saya tunjukkan. Kalau jenazah laki-laki niatnya, kalau jenazah nggak ada niatnya bagaimana dan seterusnya. Ya. Nah kadang-kadang imamnya itu nggak tahu nih sholat apa. Nah makanya Pak D saya tadi ingat ya, derek-derek niatnya ikut saya ya, gitu. Jadi boleh. Gini ini kejadian. Nggak hanya itu ya, mungkin insya Allah nanti kalau umroh sudah dibuka lagi, itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi kan setiap selesai sholat fardu ada sholat jenazah ya. Bapak dan ibu karena nggak bisa masuk masjid di luar. Tahu-tahu as-sholat
as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah, kan gitu kan anunya. Persis suaranya. Coba maaf. Kalau sampean paham itu tadi komando as-salatu 'alal amwat, berarti si imam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram jenazahnya lebih dari 2. Amwat itu orang-orang mati lebih dari 2. Kadang-kadang as-salatu 'alal mayyit wal tifli yarhamukumullah, berarti ini jenazahnya ada 2, satu orang mayit orang gede laki-laki dan satu anak-anak. Kenapa ini harus tahu? Karena nanti doanya beda. Kalau banyak mayitnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, di takbir ketiga dan keempat itu kan doa. Dan nek sampean nggak ngerti sing sampean doain kan lucu. Nah, iya toh? Misalnya mayatnya perempuan. Karena apalnya cuman Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Padahal perempuan. Malaikat sing nyatet bingung. Kon niku jumlati sapa? Jenazah wedok kan gitu. Mestinya kan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha kan gitu. Makanya ini gunanya ngaji itu. Makanya di kampung saya dulu ya sama. Kalau orang nggak pede nggak berani ikut sholat jenazah, takut keliru. Padahal rumusnya kalau makmum ikut saja niatnya imam, ikut saja bacaan imam sah. Terus menang aja. Mulut-mulutnya tapi nggak ngomong. Umi-umi kalau kata orang Jawa itu ya. Ikut imam. Gitu ya. Dari minimal nih niat. Kemudian terus menentukan niat, dan waktu takbir pertama Allahu Akbar harus dibunyikan. Mirip dengan orang sholat itu namanya takbiratul ihram. Takbir itu harus dibunyikan ya. Kemudian wa huwa qaimun idza qadri yaqra'u Fatihah tsumma Allahu Akbar tsumma Allahumma sholli ala Muhammad tsumma yaqulu Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau laki-laki, tsumma yaqulu Allahu Akbar terus assalamualaikum. Di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ada sedikit perbedaan. Kalau jenengan sholat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, coba perhatikan, yang masih ingat mesti paham ilmu ini. Begitu Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar atau takbir pertama pasti baca suratul Fatihah. Sama dengan ini ya. Allahu Akbar berarti baca sholawat. Sholawat minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal. Jadi misalnya jenengan sholawat itu yang dimaksud apa? Ya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Diterusin wa ala ali Muhammad. Boleh dengan Sayyidina, boleh tanpa Sayyidina. Terus sholawatnya Ibrahimiyah boleh. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala dan seterusnya boleh. Tapi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dan harus bunyi Muhammad ya. Enggak boleh Allahumma sholli ala hada nabil karim, enggak boleh. Kayak orang salafi itu enggak sah. Ya kalau sholawatnya enggak sah ya sholatnya enggak sah. Jadi kalau jenengan sholawatnya minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Allahu Akbar. Nah ini terus Allahumma ighfir lahu warhamhu. Minimal sampai Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai situ enggak apa-apa. Minimal enggak apa. Nah kalau di mazhab Syafi'i terus Allahu Akbar terus Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Tambah doa yang lain sampai panjang boleh. Yang doa untuk minta ampun kepada si mayit, doa untuk kebaikan si mayit, macam-macam terserah. Tapi kalau doanya bahasa Indonesia jangan diomong. Jangan diomongin karena nanti kalam nas di sholat itu batal sholatnya. Misalnya ada nyolatin, saya ingat masih saya menyolatin abah saya batin. Gusti Allah mugi-mugi bapak kula sampai nampuni. Bapak kula terus saya tambahin semua. Iya, pakai bahasa dalam hati ya. Sambil nunggu imamnya selesai. Kebetulan yang imami Pak D saya, jadi waktu bapak saya meninggal Pak D saya masih ada. Jadi makanya tadi itu. Terus salam. Nah, kalau di mazhab Hambali
waktu habis takbir ketiga, semua doa ditaruh di setelah takbir ketiga. Nah begitu Allahu Akbar takbir keempat langsung salam. Makanya kalau di Medina, kalau ibu bapak di Medina sholat, takbir ketiga itu setelah takbir ketiga lama, karena itu baca doa semua untuk mayit, entah berapapun jumlah mayitnya. Nah setelah Allahu Akbar takbir keempat langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Kalau yang di mazhab Hambali sekali, kalau di Syafi'i 2 kali. Masjidil Haram Hambali, ya. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan saja, iya. Hambali itu. Kalau Syafi'i mirip sholat biasa. Clear ya? Ya benar, langsung. Nah kemudian ini bab mengubur. Untuk ngubur dan seterusnya, mandikan dan seterusnya, saya rinci. Kalau untuk khusus mengubur, galiannya atau tempat menguburnya adalah minimal tidak sampai tercium bau, terus terjaga dari binatang yang akan memakan bangkai dan seterusnya, dan seukuran kalau yang bisa orang berdiri, seukuran orang berdiri, bisa full berdiri, bisa sedada, tergantung tanahnya mungkin nggak digali, karena ada beberapa tanah di Gresik itu tanahnya itu batu agak repot, kalau nggak pakai alat yang kayak mesin itu kayaknya nggak bisa ya. Dan seterusnya, dan wajib mayat mukanya dihadapkan ke kiblat. Riwayat mengatakan dadanya dan mukanya dihadapkan ke kiblat, makanya mayat itu kalau ngubur tidak terlentang tapi miring. Supaya miringnya enggak terlentang lagi, diganjel buletan begini-begini, orangnya Jawa menyebutnya apa? Gelung ya. Ya yang gini bulat-bulat. Gus, gimana kalau diganjel pakai batu bata? Jangan. Terus sebelum dikubur, terus sebelum diuruk dengan ditutup dulu pakai pak tresik ya, kalau orang Jawa, bisa pakai bambu, bisa pakai papan, bisa pakai beton, terserah. Tergantung kebiasaan di situ. Sebelum ditutup itu hendaknya talinya semuanya dilepas. Ada yang nanya, Gus kenapa talinya dilepas? Dia nggak bisa ngelepas sendiri. Orang-orang ini kurang ajar loh. Udah tahu mayat gitu ditanyain ke saya. Mungkin mau nanya dalil, cuman dia pakai logika saja loh, mayat nggak bisa buka sendiri. Bagaimana nanti kalau gitu-gitu kan repot, kasihan. Nah nanti pertanyaannya nyusul ya. Nah, sekarang sholat jenazah ini nih yang hitam ini. Jadi di Masjid Nabawi itu as-sholatu alal mayyiti yarhamukumullah, berarti jenazahnya satu. As-sholatu alal mayyiti wa tifli yarhamukumullah, berarti ada seorang jenazah laki-laki satu, jenazah perempuan satu. As-sholatu alal maitati yarhamukumullah, berarti jenazahnya perempuan, maitati perempuan. As-sholatu alal amwati, berarti jenazahnya banyak. As-sholatu alal amwati wat tifli, jemaahnya banyak dan satu bayi. Nah ini kalau ini sampai di sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, yaitu niatnya nanti ya saya sholat niat ikut imam. Nah pas doa, karena jenazahnya lebih dari 2, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, karena jemaahnya banyak. Aku ruwet Gus, huma huha, wes meneng wae ora apa-apa. Ya, ora apa-apa ya. Nah, sekarang niatnya ini saya ajari. Ini bagi yang sholat jenazah nggak ditalafut niat, ya enggak apa-apa ya. Cuman sampean harus paham, ini di mazhab Syafi'i itu niat itu dianjurkan atau disunahkan ditalafut. Ya ini untuk jaga, untuk bedain. Ini sholat duhur, apa sholat mayit, apa sholat qobliyah, apa sholat ba'diyah, dibunyikan biar beda. Kalau menengahi Allahu Akbar, sholat apa? Nggak tahu. Ya sholat apa? Ya nggak tahu. Ya. Karena sholatnya beda. Jadi sholli ala hadal mayiti. Arba'at takbiratin fardu kifayatin. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau jenazahnya laki-laki satu.
Kalau perempuan usolli ala hadhil mayitati. Kalau perempuan itu hadhil mayitati, kalau laki-laki hadal mayiti. Hada untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Tapi repot toh, repot. Kalau anak-anak pondok sih biasa, hada hadhihi biasa. Tapi kalau orang awam, oh bos, seumur-umurnya gak pernah ngaji bab ini, ya sudah ini patokannya. Nanti di belakang ada tulisannya. Terus takbir atau menurut Syafi'i niatnya, nawaitu usolli arba'at takbiratin alaman hadara min amwatil muslimin fardhul kifayah lillahi ta'ala. Jadi kalau jumuahnya jenazahnya banyak, saya berniat 4 takbir untuk mayit yang ada di depan saya dari kalangan muslimin, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kalau imaman ya imaman, makmuman. Nah di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bahwa takbir yang pertama membaca Al-Fatihah itu dengan suara sir, pelan ya. Jadi Allahu Akbarnya pelan. Jadi bukan Allahu Akbarnya keras, Allahu Akbarnya pelan. Meskipun imam, asal kedengeran yang belakangnya, nggak usah teriak. Saya pernah nanya, kenapa takbir sholat jenazah itu nggak boleh kenceng-kenceng? Karena jenazahnya dengar. Hadisnya kan jenazah itu tahu siapa yang mandiin, siapa yang ngafanin, siapa yang nyolatin, siapa yang ngubur, tahu. Lah misalnya Allahu Akbar kaget aku. Wah, terus bangun gimana? Masa. Makanya bacaannya pelan. Itu ditulis itu ya. Terus baca sholawat minimal tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau milih yang panjang seperti ini boleh. Salat Ibrahimiyah boleh. Kemudian yang takbir ketiga mulai dari paling gampang adalah Allahumma gfirlahu warhamhu. Cukup sampai situ. Mau diteruskan wa'fu anhu wa'afihi wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bima'in wasalji wa barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqi sawabal abad minad danas dan seterusnya. Mulai pakai itu boleh. Nah karena di mazhab Hambali itu doa ada di takbir ketiga, biasanya takbir ketiga ini panjang, dimasukkan semua doa, terus Allahu Akbar langsung salam. Jadi besok-besok kalau jenengan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram begitu tahu, oh sudah tahu karena mereka pakai mazhab Hambali. Ya, dah. Nah ini kalau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i salam itu 2 kali. Tadi ya pertanyaannya Pak Buya ya. Nah kalau Hambali tadi ya saya sampaikan cukup sekali. Nah ini tadi gunanya tahu mayit anak kecil atau bayi, ditambahi Allahumma a'idhu min adzabil qabri, ditambah itu kalau untuk bayi di takbir keempat. Terus ditambahkan doa itulah itu dan seterusnya. Boleh seperti itu. Nah waktu sholat jenazah itu dilaksanakan sesudah jenazah dimandikan dan dikafani. Nggak boleh jenazah itu belum dimandikan atau belum dikafani disolati. Jadi harus urut, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Jangan sampai dikubur terus disolati. Belum mandi berarti dia. Karena orang meninggal, orang mati itu, orang jenazah itu mirip orang yang junub. Makanya dimandikannya tadi di bagian pertama minimal seluruh tubuhnya basah dengan air yang suci mensucikan. Makanya nanti kalau sampai paham itu mandikan mayat itu mirip orang yang mandi junub. Pertama yang disiram kepalanya dulu. Kepalanya pajak basahin sudah rata, terus dimiringin ke kanan, dimandiin rata, dimiringin ke kiri. Habis itu kalau mau disabunin balik lagi, kepala dikeramasin, disiram. Sampean harus sering lihat itu. Karena nanti suatu saat berpuluh-puluh tahun yang insya Allah panjang umur semua ya, nanti juga dibegituin ya. Dan harus lembut. Makanya kalau mandiin harus benar-benar, karena bekas cabutan nyawanya masih sakit. Gak boleh terus geroblak semprot pakai blayernya mesin motor itu. Jas, wah jerit-jerit ya. Tahu yang untuk nyuci motor itu? Dikuasih sampo serat, emangnya motor apa mobil? Jangan ya. Harus. Kenapa?
Karena dia tahu siapa yang mandiin, tahu siapa yang ngafanin, tahu siapa yang nyolatin. Hati-hati, dia ancam, awas kon. Nah, kemudian tidak dimakruhkan untuk sholatnya adalah disyaratkan tadi ya, mendahulukan mensucikan mayit ya. Terus berikutnya soft ya. Makruh mengerjakan sholat jenazah di waktu yang dimakruhkan, makruh, tapi tetap boleh, yaitu habis asar, habis subuh, matahari tepat di tengah. Tapi seandainya karena mayatnya banyak, buru-buru segera di ini, habis subuh ada mayat, ya nggak apa-apa. Saya pernah di masjid saya habis subuh kedatangan mayat yang dulu waktu itu pesawat yang pernah jatuh itu kan ada tetangga saya. Jadi ya habis subuh kita sholati, ya nggak apa-apa. Tapi dihukumi makruh tapi sah. Kemudian soft, nah ini sering diperdebatkan orang. Soft untuk sholat mayat itu tidak kurang dari 3 soft. Jadi kalau ada orang 7 yang nyolatin, 1 di depan jadi imam, belakangnya 2, belakangnya lagi 2, belakangnya lagi 2. Begitu ya caranya gitu. Kok aneh? Loh, kok aneh, memang sholat mayat kok. Mayat ya sholatnya begitu. Minimal 3 itu untuk memenuhi hadis bahwa siapa orang yang sholatin dengan 3 soft, insya Allah syafaatnya orang yang sholat itu nyampe, atau doanya orang yang sholat itu diterima oleh Allah. Kira-kira itu aja, ambil itu ya, karena yang nyolati cuma 7, ya gitu caranya. Jadi bukan 1 terus jejer 6, bukan 1, 2, 2. Jarak antara depan dan belakang boleh terlalu agak rapat karena tidak ada sujud. Clear ya? Ada pertanyaan gini, Gus, bagaimana kalau yang nyolati itu cuman 1 ya, imam doang? Tapi naudzubillah ya, mudah-mudahan cirinya orang yang baik itu biasanya yang nyolati banyak ya. Tanpa diundang. Saya pernah nangis itu di satu, saya nggak sebut kompleknya, saya sampai ditelepon, Gus ada waktu nggak? Kenapa, ada apa? Ini mayat belum ada yang nyolatin. Sedih saya. Sebenarnya ada, cuman nggak pede minta jadi imam saya. Begitu saya pikirnya ya mudah-mudahan ada 2 orang. Bener, cuma ada 5 orang. Sedih banget itu. Ya kayak film-film itu biasanya terus diadegan. Ini dulu waktu hidupnya kayak apa? Kayak di sinetron itu loh. Sinetron Ajab itu kan begitu dikubur terus ada angkat, jenazahnya terus tambah panjang, terus ustadznya datang. Ini dulu bagaimana ceritanya? Biasanya begitu, biasanya gitu. Serial Azab Indosiar. Saya suka nonton itu untuk lucu-lucuan aja, ini lucu, menghibur banget. Daripada berita politik gak jelas, nonton itu aja. Ya ketawa-ketawa sendiri. Anak saya yang kecil itu gitu. Minimal 3 soft. Jadi kalau 6 orang maka 2, 1 imam. Nah sekarang imamnya, kalau imamnya itu bahwa orang yang berhak ngimami sholat jenazah itu adalah kalau ada pemimpin, maka pemimpin itu yang imami. Kalau ada walinya. Berarti kalau ada walinya itu maknanya begini. Kalau itu misalnya perempuan masih ada suaminya. Maksudnya wali di sini wali dalam arti orang yang ngurusin ya. Kalau itu anaknya, afdol bapaknya. Kalau itu bapaknya, afdol anaknya. Begitu ya maksudnya itu. Afdol ngimami. Saya kapan itu juga di tetangga komplek. Terus saya cari anaknya anak pondok, bapaknya teman saya ngisi di pengajian di masjid itu, anaknya kan ada, ya saya jangan imami, beliau aja. Ya. Terus ada, wah iya aku Syarifin nggak mau imami, nggak ada amplop, lu ngawur, jangan nuduh begitu, ini bukan begitu. Tahu saya suka ngomong begitu, terus gitu, ya, salah saya sendiri. Ini Gus Syarifin nggak ngimami karena nggak ada amplopnya, ngawur, ada anaknya kok. Ya.
Semua kok dianggap begitu, saya bilang gitu. Ya kadang-kadang saya suka nyindir itu loh, gara-garanya ya. Ya salah saya sendiri memang. Terus dan seterusnya. Nah, ketika imam ini adalah pemimpin, kemudian tadi itu nanti berikutnya adalah posisi masbuk dulu ya. Jadi masbuk orang yang ketinggalan sholat jenazah. Apa ada Gus orang yang masbuk jenazah? Wes biasane sholat jemaah masbuk, ini sholat jenazah masbuk. Pernah nggak sampai lihat? Tapi ini fikih ngomong deh Pak. Orang yang datang terlambat ketinggalan sebagian sholatnya imam, hendaknya langsung ikut sholat, meskipun takbir kedua atau ketiga. Cuman itu kalau tahu itu lucu banget. Udah sholat jamaah masbuk, sholat jenazah masbuk. Tapi itu fikih, karena fikih itu harus dibahas semua, boleh. Kapanpun imam posisinya langsung dia ikut takbir, nggak usah baca Fatihah lagi. Ya misalnya kedapatan imamnya itu sudah takbir kedua, baca apa tadi? Selawat ya. Ya udah Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar doa terus salam ikut imam. Nggak usah baca Al-Fatihah, nggak usah. Salam ikut salam. Datang sudah salam ya mendingan enggak, sholat sendiri nemen ini. Enggak niat banget ini. Ya. Kenapa? Bikin sendiri boleh, bikin sendiri boleh. Jadi saya masih ingat abah saya itu waktu meninggal itu ada lebih dari 20 kali rombongan. Ya begitu, kan dikubur-kubur banyak yang sholat. Karena masjidnya nggak muat. Satu masjid keluar, satu masjid masuk keluar, itu sampai berpuluh-puluh kali. Kemudian bagi yang tidak sempat sholat sebelum jenazah dikubur, hendaknya sholatnya misalnya gini, begitu dapati jenengan takziah si mayit sudah masuk ambulan atau sudah digotong ke kuburan, nanti sholatnya kalau menurut mazhab Maliki afdal di kuburan. Boleh. Di mazhab Maliki boleh, di Syafi'i boleh. Jadi nyolatin jenazah di kuburan itu boleh, nggak apa-apa. Sampai kapan boleh mensolatkan? Nah ini di dalam mazhab Syafi'i Hambali boleh sampai 1 bulan, masih boleh menyolatin. Misalnya mohon maaf, saya pernah takziah kepada teman saya, itu saya seminggu baru datang, baru karena jauh kan ke Surabaya. Ya saya ke kuburannya sudah 7 hari, ya saya sholat jenazah itu, nggak apa-apa. Iya sholat jenazah. Ya karena sholat jenazah itu enak kan, nggak perlu sujud, nggak perlu bawa sajadah kan. Iya dong. Itu hikmahnya sholat jenazah nggak ada sujud itu loh. Ya di samping memang bukan maksudnya untuk nyembah Allah dalam tanda kutip, tapi maknanya untuk doain mayit, tapi juga memang kepraktisannya kepake. Kalau ke kuburan sholat jenazah pakai sujud kan masalah. Ya. Ada yang berpendapat sebelum atau selama jenazahnya belum busuk. Nah ini relatif, ada jenazah yang awet puluhan tahun nggak busuk, ada jenazah yang baru 2 hari sudah busuk, ya pokoknya ukurannya seperti itu. Ada yang mengatakan kapan saja. Nah menurut mazhab Hanafi Maliki sholat jenazah tidak boleh dikubur. Berarti kalau ada orang berpendapat nggak boleh sholat di kuburan, kemungkinan besar mazhabnya Hanafi dan Maliki yang membolehkan Syafi'i dan Hambali. Saya sudah tahu sekarang. Jadi besok-besok kalau di kampung itu ada orang nyolati di kuburan, kemungkinan Syafi'i dan Hambali. Kalau ada orang ngomong nggak boleh, kemungkinan Hanafi sama Maliki. Sudah gitu aja, nggak usah ribut. Nah sekarang sholat gaib. Sholat gaib itu dulu pernah, atau sholat gaib itu pernah dilakukan Nabi ketika Raja Najasyi yaitu As-Somah atau Ashama bin Abjar ini meninggal. Ashama ini dulu yang adalah Raja Najasyi, kemudian pada menjelang akhir hidupnya beliau masuk Islam, dan Nabi mendengar Raja Najasyi itu meninggal, terus beliau di Medina mengadakan sholatnya gaib. Nabi di Medina, yang meninggal di Ethiopia. Habsyi itu kan Ethiopia. Makanya masyhur akhirnya boleh menyolatin orang yang jenazahnya nggak ada di situ. Jenazahnya nggak ada di situ. Misalnya kalau kapan itu ada kiai siapa meninggal, masjid-masjid mengadakan sholat gaib, boleh. Biasanya pas Jumatan diumumkan boleh, atau di waktu sholat boleh.
Nah ini nanti untuk pemahaman kita, boleh nggak nyolatin mayit tidak di depan yang nyolatin? Boleh. Mohon maaf, misalnya jenazah di ambulan, karena ada kepentingan kayak kemarin COVID, nggak ada potensi untuk menularkan, ya udah ambulannya di pinggir jalan, yang sholat di masjid boleh. Walaupun ambulannya mungkin di belakangnya masjid, di depannya masjid, kan berarti kan munggungin, boleh. Boleh. Yang ribut di tempat saya kan gara-gara itu kemarin. Jenazah nggak boleh diturunin. Posisi ambulan di depan masjid. Kalau kita sholat kita membelakangi mayit. Ribut orang. Gimana nih Gus? Itu kalau nanya belum ngaji begitu. Padahal gampang aja, ya biarin di situ kita sholat aja. Dasarnya apa? Saya bilangin karena ini ngeyel. Sholat gaib itu mayitnya di mana? Bisa jauh-jauh, sholat yang jauh aja boleh, masa mayatnya ada di situ, masa nggak boleh? Dalilnya wes gak usah dalil lah, wes sedang dikubur, udah piye udah gegeran. Jadi sih santai aja, wong, begitu ya. Jadi besok-besok kalau ada orang nanya, mohon maaf misalnya ini direnovasi, terus mayatnya itu susah dibawa ke atas, ya sudah ambulan biar di situ. Terus nyolatnya kita di atas, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aneh-aneh bagi orang yang nggak ngaji. Nah, kalau sudah tahu ngaji ya biasa baik. Ngaji yang begini-begini kan jarang disampaikan orang. Iya. Termasuk kapan itu betulan, ini cerita betulan. Teman saya di Surabaya. Jadi di masjid itu kalau kebetulan DKM-nya, di samping masjid itu ada orangnya non Muslim tinggal. Ya biasa dia kadang-kadang kalau ada selamatan ya ikut makan di situ. Si orang ini, tapi dia bukan Islam. Waktu meninggal anaknya bilang, Pak ini mohon jenazahnya bapak saya ini tolong disalat, mirip kasusnya bapak di saya kemarin ya, yang tadi. Ya udah. Jadi jenazahnya yang pakai peti itu dibiarin di luar. Nah karena ini mungkin si anaknya itu sering dengerin ustadz di situ ngaji bahwa kalau nyolatin jenazah itu jenazahnya di depan, protes. Kok jenazahnya bapak saya ditaruh di luar? Jadi yang karena DKM-nya ngerti tadi bahwa karena ini pertama non muslim, kedua ya ditaruh di luar juga boleh, mas. Akhirnya diterima. Ya seneng aja gitu. Tapi ya sama niatnya imamnya nggak nyolatin itu, sholat gaib untuk gurunya, gitu. Niatnya sholat untuk gurunya, bukan untuk nyolatin yang orang tadi. Karena hukumnya apa tadi? Haram, nggak boleh ya. Sekarang niatnya seperti itu. Soli alal mayyit kalau laki-laki, soli alal maitati kalau perempuan. Namanya sebut fulan siapa? Al-ghaibi arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman makmuman lillahi ta'ala. Jadi besok-besok sudah tahu ya. Itu sampai napalin itu niat sholat gaib. Yang sudah ngaji di sini jangan malu-maluin gurunya. Niat sholat gaib ya, ya sampai foto iki lho niate, nah gitu loh. Minimal ini sampai foto. Kalau perempuan sholli alal maitati fulana. Siapa namanya? Binti siapa? Al ghaibah. Arbaat. Itu ya bedanya. Kalau gaib laki-laki al gaib, kalau perempuan al ghaibah, al ghaibat, al ghaibati. Ya itu ya. Kalau laki-laki dua atau satu laki-laki, satu perempuan atau dua perempuan, satu laki-laki atau dua laki-laki, usolli alal maitatani. Kalau perempuan atau alal mayitain kalau laki-laki. Kalau jenazahnya banyak satu kampung, usolli ala jami'il maut. Itu misalnya ada gempa, ada bencana yang mati itu banyak sekali, jenengan mau, dan di situ ada kawan kita di kampung itu enggak tahu jenazahnya kemana, ya sudah sholli ala jami'il mauta. Qaryah kada sebut nama kampungnya, al ghaibina al muslimina arba'at takbiratin fardu kifayatin, jadi makmum atau jadi imam lillahi ta'ala. Tata caranya sama dengan tadi. Nah sekarang kita rinci. Hukum salat jenazah adalah semua anak Adam menjadi najis karenanya. Oleh karena itu setelah dimandikan baru boleh dimandikan. Rumusnya anak Adam yang meninggal itu najis. Makanya sebagai penghormatan atau sebagai kaitan dari ini, biasanya, bukan biasanya, disunahkan
Bahkan sebagian mengatakan diwajibkan orang yang habis memandikan mayit pulang disuruh mandi. Junub mandinya. Ya, karena tadi bersentuhan dengan jenazah yang najis. Clear ya? Ya biasanya gitu. Nah di mazhab Maliki Syafi'i tidak najis. Ya. Ini pendapat. Tidor menghadapkan mayat ke arah kiblat. Nah ini sering jadi pertanyaan. Bapak Ibu di sini kalau ada orang meninggal, misalnya meninggalnya malam, kan belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati kan? Nah pertanyaannya, sampean kalau menidurkan, ya meletakkan jenazah itu di rumah sebelum diurusin jenazahnya itu posisinya bagaimana? Menghadap kiblat, rumahnya, misalnya rumahnya ini ngadep ke sana. Ini rumahnya, ini ruang tamu, ya, ruang tamu. Berarti jenazahnya begini ya, mukanya dihadap kiblat, itu tahu maksudnya. Nah ini rinciannya, sampean biar paham. Untuk meletakkan jenazah ketika belum diurusin atau sesudah dikafanin, belum dikubur, adalah meletakkan sisi kanan tubuh mayat dan menghadapkannya ke kiblat. Berarti diletakkan sisi kanan dan ngadep kiblat. Jadi berarti di sini, ya. Kira-kira kalau dikanankan, kalau seandainya si jenazah itu dikanankan ngadep kiblat, tapi posisinya ya tetap terlentang. Posisinya tapi tetap terlentang, tapi kalau seandainya dimiringin ke kanan, berarti ngadep kiblat. Kalau sisi kanan begini kan berarti di sini ya, kepalanya di sini, kakinya di sini. Jadi karena kalau dimiringin ke kanan, dia ngadep kiblat. Itu menurut Hanafi dan Maliki. Kalau Syafi'i ditelentangkan mayatnya dan telapak kakinya yang ngadep kiblat. Nah, telapak kaki. Karena teorinya Imam Syafi'i itu gampang. Seandainya mayat itu bisa duduk langsung mukanya ngadep kiblat. Berarti kalau rumahnya ngadep ke sana, kepalanya di mana? Di sini. Sini, kakinya di sini. Kira-kira sudah begitu belum? Kalau ada apa? Atau lihat kamarnya atau ruang tamunya? Ini sampean harus ngerti loh. Begitu ada, mohon maaf, ada takziah gitu, kebetulan di situ ada jemaah saya, caranya nidurkan jenazah nggak tahu, oh malu saya, malu. Paling saya cari loh, sampean kan udah ngaji. Iya. Paham ya? Jadi kalau mazhab Hanafi Maliki berarti kepalanya di sini. Kepalanya di sini, ini kepalanya, kakinya di sini. Ini Bapak lihat dari situ ya, jangan dilihat dari sini. Dari sini. Kalau mazhab Syafi'i, kepalanya di sini, kakinya di sini. Karena kalau seandainya mayat itu bangun, mukanya langsung ngadep kiblat. Umum nggak begitu? Biasanya kakinya dihadapin ke ruang tamu, ke pintu sana. Biasanya ini mohon maaf, kalau yang setahu saya, ini misalnya ruang tamu di sana, ini pintu ruang tamu di sana. Kepalanya di sini, kakinya di sini. Itu kalau bangun, orang ini ngadep ke timur, bener nggak? Yang umum ini malah. Nah kalau ketahuan saya, mendingan milih mazhab Hanafi Maliki, dimalangin begini. Jangan di kepalanya di sini, kakinya di sini, jangan. Clear ya? Jadi ini sampean saya ajari gini biar panjang umur, karena biar tahu. Kalau yang melakukan kan repot. Iya, biar panjang umur semuanya. Amin ya. Iya gitu. Sampean pahami ya, nomor 2 itu. Kalau Syafi'i itu rumusnya seandainya mayitnya itu duduk, posisi kakinya dia ngadep kiblat di situ. Nah, sekarang rumahnya ngadep ke sana. Rumahnya ngadep. Kalau mazhab Syafi'i di mana? Ya sama. Kepalanya di sini. Kalau Syafi'i itu aturannya kiblat aja. Tapi kalau mazhab Hanafi sama Syafi'i, kakinya yang ngadep ke kalau itu pintunya. Kalau ini pintunya rumahnya, maka kalau ini benar kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah, itu yang umum. Itu kalau pintunya di sini, kalau pintunya di sana, kalau Syafi'i tadi ya, kepalanya di sini, kakinya di sini. Clear ya? Jangan keliru.
Nah, hukum ihtidor wajib. Meletakkan begitu itu wajib. Jadi nggak sembarangan naruh mayat di rumah, geletaan nggak sembarangan. Geletaan disenderin gitu, wah kacau. Memangnya jagongan apa ya? Nah, kalau biaya adalah yang ditanggung oleh wali. Kalau nggak punya ditanggung oleh tetangga, saudaranya muslimin muslimat. Memandikan tadi ya, memandikan di mazhab Hanafi sama Maliki diusahakan pakai air anget. Kalau di mazhab Maliki sama Hambali air dingin, jangan air hangat. Ini kalau di daerah yang seperti Bogor begitu, kalau mazhabnya Hanafi Maliki terpaksa airnya digodok. Ya, biar jadi air hangat. Tapi kalau di Bogor jenazahnya mazhabnya Maliki Syafi'i enggak usah, udah air dingin. Bagaimana Gus di Tangerang ini panas? Airnya sudah hangat dan enggak dingin. Ya wis, rapo. Ini kan anjuran ya. Siapa yang mandikan? Kalau itu jenazahnya adalah suami, oleh istri. Dan kalau istri itu yang almarhumah dimandikan oleh suami ya. Paham ya? Suaminya mandikan istrinya, kalau istrinya mandikan oleh suami ya. Menurut mazhab Hanafi, suami tidak boleh mandikan istri. Alasannya Hanafi sangat sederhana, takut suaminya nanti nangis, kesedihannya ditambah berlipat-lipat. Sedih. Nah, orang mandiin sambil neteskan air mata kan makruh. Apalagi air matanya netes ke mayit. Ya. Ya, kalau Hanafi. Tapi kalau di Maliki, Syafi'i dan Hambali, istri yang hidup memandikan suaminya yang wafat, yang perempuan wafat dimandikan oleh suami. Ini ibro aja, dulu waktu hidup juga saling memandikan. Waktu hidup kan iya, itu cinta sehidup semati. Bedanya kalau walaupun cinta sehidup semati, kalau mati yang nggak ikut, ya. Hanya mandikan saja. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang kemarin waktu COVID suami istri meninggal bareng, ya dikuburkan satu liang, boleh. Cuman posisinya yang laki-laki di bawah, perempuan yang di atas. Waktu numpuk itu. Atau kalau bisa dijejerin, kalau bisa. Tapi kan tanah kuburan kan terbatas. Ya. Terus di hukum niat hanya di Maliki saja wajib niat. Keluar sesuatu yang keluar dari mayit wajib dibersihkan. Ya. Karena itu najis. Ya. Jenazah mati syahid nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafanin pakai pakaiannya, langsung dikubur. Nggak perlu. Syahid nggak perlu. Langsung kubur aja, hanya dikubur. Udah dijamin masuk surga. Ya. Mengkafani jenazah wajib. Ya, didahulukan daripada membayar utang. Bayar utang itu nomor 2 setelah untuk beli kafan. Misalnya tinggalan yang mati ini cukup untuk beli kafan. Sebutlah 1 meter kafan itu berapa Pak Tri? 20.000? Berarti 60.000. Yang ditinggal oleh mayit hanya uang 60.000 itu. Dia punya utang 60.000, maka wajib untuk membeli kafan. Yang bayar utangnya 60.000 ahli warisnya. Gitu ya. Gitu ya. Kain kafan 3 lembar untuk laki-laki, 4 lembar untuk perempuan, dan boleh bentuknya itu boleh kalau di wanita rangkap 5, baju, kain sarung, selimut, kerudung dilapis 5, dipergunakan untuk mengikat kedua pahanya. Ya gitu ya, ada beda laki-laki dan perempuan. Apa? Kain ikhram boleh. Berarti kalau laki-laki butuh kain ikhram 3 lembar, 3 kain ikhram. Kain ikhram kan ada 2. Cari lagi yang dulu dia umroh 2 kali kan berarti dapat 4. Ya kan waktu umroh 2 kali kan setiap umroh kan dapat 2. Terus umroh lagi, nah udah. Satunya siapa? Ya siapa itu nanti tetangganya gitu. Kapan hari
ada santri saya yang meninggal itu, minta di kain ini from, ya tak kasih, saya punya banyak kan. Tapi usahakan yang dipakai adalah kain ikhram yang pernah dipakai umroh atau haji, bukan kain ikhram baru. Paham maksudnya? Ngambil sunahnya dulu. Nabi Muhammad pernah mengkafani orang pakai sorbannya Nabi. Harapannya si mayit waktu dikubur malaikat datang, loh kok ada sorbannya Nabi, balik. Harapannya itu. Aku sih ya. Ada aja. Menyalati orang yang mati bunuh diri. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada orang yang mati bunuh diri, di semua mazhab boleh. Orang bunuh diri semua mazhab boleh. Itu rinciannya ya. Boleh. Orang bunuh diri boleh ya. Terus mengantar jenazah ke pemakaman. Nah, saya nanya Ibu, kalau ada jenazah diantar ke pemakaman, jenazahnya duluan yang ikut di belakang atau jenazahnya di belakang yang nganterin di depan? Saya nanya di sini, di kampung sini, jenazah duluan di belakang. Berarti kalau jenazahnya duluan di belakang itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, jenazahnya di depan. Oh depan ya. Depan. Jenazah duluan itu di belakang ya. Ya. Berjalan di hadapan enggak. Kalau yang mazhab Maliki itu berjalan di hadapan jenazah, berarti jenazahnya di belakang. Kalau yang jenazahnya di depan itu Hanafi. Kalau jenazah duluan yang ikut di belakang itu punyanya Hanafi. Berarti Hanafi itu. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali yang nganter duluan jenazahnya di belakang. Makanya di kitab Madzhabul Arba'ah itu terkenal. Kalau ngiringi pengantin itu pengantinnya di depan, yang ngiringi di belakang. Ini cara ingat Syafi'i ya. Kalau jenazah yang ngiringi di depan, jenazahnya di belakang. Saya ulangi. Kalau manten pengantinnya di depan, yang ngiringi di belakang. Kalau jenazah yang ngiringi di depan, jenazahnya di belakang. Balikannya kebalikannya pengantin aja, cara ngingetin. Nah, kalau jenazah di depan punyanya Hanafi. Ya umumnya karena dia mungkin nggak ngaji kalau Syafi'i, padahal dia qunut. Paham maksudnya? Bukan jemaah Al-Hidayah yang ngaji ke Gus Arifin, bukan. Sama perhatikan itu. Rata-rata jenazahnya di depan, yang ngiringi di belakang. Padahal itu punyanya Hanafi. Kalau punyanya 3 orang, Maliki, Syafi'i, Hambali, jenazahnya di belakang, yang ngiringi duluan. Ada filosofinya. Kenapa? Karena jenazah itu kebalikan dari orang pengantin. Kalau pengantin memang duluan. Terus iya. Jadi kalau itu pakai ambulan, yang bawa motor, yang bawa terus di depan semua, ambulannya di belakang. Apa? Biasanya itu gak ngaji kitab Madzhabul Arba'ah. Ataupun itu pakai dalil umumnya. Umumnya belum tentu cocok dengan fikih gitu ya. Sekarang udah tahu ya. Jadi cara ngingetin gimana? Manten itu di depan, yang ngiringi di belakang. Kalau jenazah yang ngiringi di depan, jenazahnya di belakang ya. Takziah disunahkan sebelum jenazah dikubur dan tidak berlaku sesudahnya. Hanafi yang tadi, yang jenazahnya di depan tadi. Kalau yang di Syafi'i disunahkan baik sebelum dimakamkan maupun sesudah dimakamkan, tetap boleh takziah. Oh, saya sering takziah jenazahnya udah 3 hari yang lalu, sering. Karena nggak bisa on time kan ya, kadang-kadang. Hukum ngubur pakai peti. Di mazhab yang memakruhkan cuma 2, Syafi'i dan Hambali, pakai peti. Tapi walaupun pakai peti, jenengan yang DKM karena permintaan ahli waris, di petinya tetap kasih tanah. Ya, kasih tanah.
Ya, juga talinya apa itu? Talinya jenazah juga dibuka dan juga jenazahnya juga dimiringkan. Gitu ya? Ya. Itu kalau nggak ada udzur ngubur jenazah pakai peti itu di mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali makruh. Tapi kalau ada keperluan malah wajib. Covid wajib. Ada flu burung kapan itu? Wajib. Ya. Meratakan kuburan kalau di mazhab Syafi'i sunnah, kalau di mazhab Maliki dan Hanafi sunnah ditinggikan. Ada gundukan. Ya. Jadi kalau yang aliran rata Syafi'i justru. Dan di Indonesia lucu. Waktu hidup mazhabnya Syafi'i, waktu mati mazhabnya Hanafi. Waktu hidup Syafi'i, waktu mati. Atau guyonannya teman saya, waktu hidup Muhammadiyah, waktu mati NU. Ditahlili. Pak Harto itu kan Muhammadiyah. Ya kan? Tapi ditahlili NU. Iya. Dah, sampai situ silakan ada pertanyaan mau. Tafadhol. Nggih, monggo Pak Buya. Saya tadi agak kurang paham. Jenazah yang diadatkan dari rumah kiblat. Diulang ya. Itu namanya tadi apa? Ihtidhar. Kalau ada jenazah yang belum dimandikan atau sudah dimandikan, sudah dikafani tapi belum dikubur, diletakkan di rumah, maka kalau di mazhab Hanafi sama Maliki, ini Hanafi Maliki dulu ya, seandainya itu jenazah dimiringkan ke kanan, maka mukanya ngadep kiblat. Nih, ini jenazah ya, ini jenazah ini. Ini jenazah ya. Ini jenazah ya. Ini kepalanya. Oke? Supaya paham ya. Ya, Bapak lihat dari situ. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki, ini pintu rumah itu ya. Ini pintu rumah kalau di YouTube, ini saya ngadep ke timur. Pintunya rumahnya Bapak yang meninggal ini ngadep ke timur. Jadi kalau tamu dari sana datang lihat jenazah ini Bapak taruh di depan, jenazahnya kepalanya di sini. Di sini itu di mana? Utara, kakinya di selatan. Kenapa? Kalau ini jenazah saya miringin ke kanan, mukanya pasti ngadep kiblat. Ini kalau Hanafi sama Maliki. Posisi telentang ya. Posisi telentang, jangan dimiringin dulu. Keselak dia nanti ngawur. Ini senangnya sama beliau ini. Kadang-kadang kalimat saya nggak didengerin utuh. Kalau seandainya jenazah dimiringin ke kanan, dia ngadep kiblat. Seandainya. Tapi ya terlentang masa miringin. Miring terus melungker gitu. Ya. Sekarang kalau mazhab Syafi'i, ini tetap kasusnya rumahnya ngadep ke timur ya. Adalah kalau seandainya jenazah itu duduk, mukanya ngadep kiblat. Nah, berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Karena dia kalau duduk begini, loh, mukanya ngadep kiblat. Itu kalau rumahnya ngadep ke timur. Nah, sekarang rumahnya ngadep ke utara. Selatan. Kalau di Syafi'i ya tetap. Iya, kalau Syafi'i begini. Tapi kalau mazhab Hanafi Maliki harus diginiin. Nah, sekarang kakinya yang ngadep ke nah, tadi itu loh. Jadi posisinya kiblat aja. Tetap seperti itu. Cuman sekarang bedanya waktu kita datang berbeda. Tapi rata-rata orang di Indonesia biasanya kepalanya di sini, kakinya di sono. Dan ini dipakai aturannya adalah pintu rumah, bukan kiblat. Paham maksud saya? Iya, rata-rata. Sampean pernah ke rumah duka? Ini ceritanya ada orang muslim pinjam rumah duka karena rumahnya kecil di gang. Naruhnya itu biasanya begini, kepalanya di sini, pintu masuknya dari sana, kakinya di sana. Biasanya begitu.
Padahal bukan begitu aturannya, adalah kiblat. Kalau Hanafi Maliki begini, ini kepalanya. Kalau Syafi'i di sini, kakinya di sini, telapak kakinya ngadep kiblat. Kebalikan orang hidup. Kalau jenengan sedang orang hidup, kemudian duduk di depan Ka'bah kayak apa ini, usahakan telapak kaki jangan dihadapin ke Ka'bah. Makro. Paham? Kalau jenengan duduk di depan Ka'bah kan begini nih. Jangan sampai telapak kaki dihadapin ke Ka'bah, miring. Jembatan saya pernah ditegur orang, haram. Coba iseng-iseng supaya ditegur orang aja, membuktikan omongan saya aja. Kalau ditegur betulan, oh iya bener. Clear ya? Cukup apa dulu? Belum mudeng? Nanti tak gambarin. Sebelum dimandikan ataupun sesudah dikafani, sebelum dikubur. Iya. Oke, siap. Yeah. Clear. Pak Syekh. Apa? Yang lazim di Indonesia adalah kakinya ngadep pintu rumah. Yang lazim di Indonesia adalah kakinya ngadep pintu rumah. Dah, itu yang lazim. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Cuman tadi bahwa ihtidor itu wajib. Wajib berarti apa kalau enggak? Ya keliru. Udah ngaji loh sekarang. Padahal enakan nggak ngaji. Lazim terus. Clear ya? Nanti tak kabarin Pak. Tak WA, saya kabarin dulu. Pakai dena rumah. Kalau rumahnya ngadep ke sana, yang lazim, nanti tak kabarin aja. Kalau yang lazim. Kalau yang nggak lazim itu tadi pedomannya kiblat. Hukumnya kiblat. Apa? Bapak di sana. Kepalanya pakai gini. Sudah, tapi sudah Bapak lihat begitu di kampungnya. Oh, berarti bagus dong. Bagus kalau gitu. Betul itu sudah cocok ini, betul. Iya, udah bener berarti. Berarti sudah ngaji duluan sebelum ngaji ke saya. Bukan yang lazim. Iya. Ya, kalau yang umumnya orang-orang nggak usah jauh-jauh lah. Kapan itu ada pejabat ditaruh di kantornya. Kantornya kan pintunya misalnya di sana. Ya, kakinya di sono. Kakinya ngadep ke pintu. Bapak besok tak kasih foto aja bahwa mungkin itu hanya di Bapak ya. Ini lazimnya di kita, itu begitu. Tapi lazim itu keliru. Yang lazim yang kakinya dihadapin ke pintu itu keliru. Kalau seandainya rumahnya semuanya rumah ngadep aturannya pintu, padahal ini aturannya bukan pintu. Yang paling benar kalau ngadep pintu ya rumahnya yang ngadep ke utara. Benar ya? Clear ya? Oh, baru dengar. Oh iya. Loh, justru ini yang berlaku. Ini saya mau koreksi. Berarti Pak Buya sudah duluan ngaji ini gitu. Udah hebat ya. Buya dilawan ini. Clear ya? Pak Mahfud ada lagi? Ya. Nggih, Pak Mahyudin. Jadi ada tiga ya, paling kecil atau tiga posisi, momen ya kalau orang meninggal itu. Yang pertama dia habis meninggal ditaruhkan di rumah. Iya. Yang kedua biasanya dia waktu pada saat sholatnya. Iya. Yang ketiga pada saat dia dikubur. Iya, pada saat jalan ke kuburan. Oh, saat jalan ke kuburan. Tapi dia digotong ya, bukan dia jalan ke kuburan ya. Berempat ya, pada saat dia dikuburkan. Iya. Iya. Jadi kalau kita melihat kalau
masjid biasanya kan di ini aja kan, dia diletakkan sama dengan imam ini tadi ya. Ya. Malik tadi ya. Tadi ada yang miss. Zuhur juga begitu. Ya. Ibaratnya di liang lahat begitu juga imam. Ya. Maliki. Kalau di ini soal posisi letak imam ya, ketika ngimami. Kalau laki-laki jenazahnya laki-laki, kalau di mazhab Syafi'i di kepala. Kalau di mazhab Maliki di dada. Kalau perempuan Syafi'i, Maliki, empat-empatnya semuanya adalah di pinggang, pinggul. Ya, jadi kalau perempuan, ini saya ulangi lagi. Ini kalau jenazah laki-laki, kan begini posisinya kalau di masjid ini kan masjid ya. Kalau ini jenazahnya laki-laki, kalau Syafi'i di kepala atau di dada. Kalau Syafi'i, kalau perempuan di pinggang, ya. Kalau mazhab Maliki itu di dada sama di pinggang. Itu kalau laki-laki. Nah sekarang jenazahnya yang disolati dua, laki-laki dan perempuan. Di mana imamnya? Ayo, begini nih, jangan diremehin. Ada orang delala minta, ada suami istri meninggal minta disolati di masjid ini. Pak Mahyudin, Pak Abuya nggak ada, Syekh Mahfud nggak ada. Saya Teguh nggak ada, Pak Mahyudin yang ngurusin. Sampai ngimami, sampai posisi seperti ini. Mosok sampai ngimami begini. Ayo. Jenazahnya dua, laki-laki dan perempuan. Karena kalau di Syafi'i, laki-laki di kepala, perempuan di jenazahnya dua. Hah? Enggak, caranya jenazahnya yang diatur. Oh, jenazahnya dia. Iya, jenazah yang di dekat imam perempuan, jenazahnya laki-laki digeser ke bawah, set, sehingga kepalanya lurus dengan pinggangnya yang perempuan. Jadi berdirinya di situ. Mikir. Cara kata lontong. Clear ya? Kalau waria saat gimana Ustaz? Nah, bagaimana hukumnya waria ini? Bagus. Jenazah ada waria. Waria atau khunsa itu ada dua. Khunsa yang pertama, yang khunsa betulan namanya khunsa muskil. Itu kelaminnya ada dua. Kalaupun tidak dua, kalau misalnya bentuknya, mohon maaf, itu kelamin laki-laki kecil. Dulu ada pemain voli yang tentara itu. Ya, yang tentara itu. Dia itu punyanya laki-laki itu tapi kecil. Waktu mau SEA Games di Manila kalau nggak salah, dibuka oleh dokter pertandingan. Oh iya, perempuan. Dianggap perempuan karena kecil dan ya seperti itu bentuknya. Ya sama bisa bayangin lah ya. Nah. Walhasil kemarin dia lapor ke Pak Kasat, Pak Andika, minta statusnya jadi laki-laki. Betul ya? Betul ya? Pemain voli. Sama namanya? Perempuan ditutup. Enggak. Ya sudah seperti itu. Dan memang dia selama ini pipisnya pakai yang alat laki-laki itu. Cuman penampakannya kayak perempuan. Abuya masa lupa sih bentuknya, masa lupa sih. Gus. Ya, gitu ya. Jadi ini pertanyaannya karena pertanyaannya beliau. Jadi kalau jenengan DKM atau pengurus fardu kifayah Bapak Ibu, begitu itu disinyalir adalah khunsa muskil, maka yang pertama dilihat adalah harus ditanya kepada saudaranya atau ibunya, bapaknya, dulu kalau pipis lewat mana? Kalau lewat yang kelamin perempuan maka dihukumi perempuan, kalau pipisnya lewat yang kelamin laki-laki dihukumi laki-laki. Ya, gitu ya. Itu untuk jadi nyolatinya sesudah. Kalau sudah dihukumi laki-laki yang di kepala. Kalau perempuan di pinggang. Yang jadi soal adalah khunsa yang bukan muskil. Dia laki-laki tapi begini. Maka itu lambah gampang. Pasti pipisnya pakai ya sudah laki-laki. Apa? Yang mandiin laki-laki. Walaupun punya payudara. Ngetesnya di alat pipisnya aja.
Makanya kadang-kadang perlu ngelerek orang pipis, perlu kadang. Oh lanang kok. Siapa tahu nanti dia meninggal, oh lanang ikut. Ini khunsa ini penting. Saya dulu tahun 2009 punya, ini bukunya masih ada, tapi enggak. Saya nulis bukunya judulnya VK Khunsa. VK untuk orang banci. Saya bawa ke penerbit, enggak boleh diterbitin. Jangan Gus, nanti Gus Arifin dituduh LGBT. Bukunya masih ada, serius. Kalau jenengan bertanya gini, saya udah hafal loh, saya punya bukunya kok. Tapi belum diterbitin. Apa? Ada gambarnya, ada. Bentuknya yang kayak apa yang disebut khunsa muskil itu. Cuman ya resikonya penerbit nggak mau. Penerbit nggak mau nerbitin. Takut nanti dituduh pendukung LGBT. Kan repot. Dicaci maki orang. Padahal ini perlu untuk DKM perlu. Saya nanya sekarang. Kalau misalnya bapak ibunya normal, anaknya khunsa, begitu bapaknya meninggal warisannya dapat berapa? Ayo, begini nih, coba dapat berapa? Bapaknya meninggal, dia anak tunggal, ibunya ada, si siapa namanya, si bapak ini yang meninggal ini masih punya bapak ibu, berapa masing-masing dapat warisan? Modar itu. Bapak ibunya dapat 1/6, istrinya dapat 1/8, khunsanya dapat berapa? Nah, kalau waktu pipis pakai titit, maka asobah semua sisanya diambil dia. Tapi kalau dia pipisnya pakai yang perempuan, dia dapat setengah. Kan begitu. Tapi pipisnya pakai laki-laki saja. Iya. Dia bukan perempuan itu. Apa? Dia bentuknya penampakannya cantik, tapi pipisnya pakai laki-laki, hukumnya laki-laki. Cuman ini berlaku untuk waris sama orang mati. Tapi untuk sholat kalau ada orang pipisnya pakai laki-laki, tapi begini, softnya jangan di depan. Softnya harus di depannya perempuan, di belakangnya laki-laki. Ditaruh di laki-laki nggak boleh, ditaruh di perempuan juga nggak boleh, ditaruh di tengah-tengahnya. Karena boleh jadi kalau dia ditaruh di perempuan, tahu perempuan sebelahnya cantik, merdeka. Laki-laki lagi dia. Paham maksud saya? Iya. Begini-begini kan jarang orang ngaji begini nih. Clear ya? Iya. Gus, ada pengalaman Gus. Ini mau dengerin pengalaman. Masalah banci apa masalah apa? Kita mau sholat jenazah. Yeah. Sementara apa namanya tuh pengurus masjid itu sibuk bikin ganjil katanya kan. Apanya bikin ganjil? Namanya ganjil. Terus? Setelah itu ada yang bentak, nggak usah itu, nggak ada dalilnya itu katanya. Terus? Saya pikir aja Pak mau sholat jenazah agak pengen bentak-bentak. Enggak, yang ditanyakan apa? Bentak-bentaknya apa? Maksud saya, ini yang pertama itu Sopnya harus ganjil atau apa? ganjil itu Mana dasarnya? Oh. Lihat di materi. Soft itu minimal 3. Kebetulan 3 itu kan maksimal nggak apa-apa. Nah, ada kisah ya. Salat jenazah 1, imamnya 1, makmumnya 6. Gimana imamnya? Imam 1, 2, 2, 2. Masuk ya? Masuk. Sekarang yang datang jolati cuma 4 orang. 1 imam. Ayo, yang bisa jawab tak kasih doa, mudah-mudahan panjang umur, duitnya banyak. Ya, ayo. Ayo, yang jawab, Bu. 21. Oke, 21. 1 imam, 2 terus 1. Ya, oke. Apa? Satu ke belakang, pas satu saya nyamping. Pak Tri ke belakang, Pak Asri ke samping. Jawabnya kalau itu tidak memungkinkan untuk dibuat 3 saf, cukup 1 saf. Ini yang bener. Ini soal jenazah Pak Abuya lebih pengalaman. Jadi kalau 3 ya imam 1, 3 di belakang. Kalau 1 gini nanti lencang kanan. Plak.
Berhitung. Kayak ansip baris. Kalau itu tidak memungkinkan untuk dibuat 3 shaf, 1 shaf saja. Berarti kalau yang imam nyolatin 3, 1 imam, 2 di belakang, 1 shaf. 3 yang nyolatin 4, 1 shaf. Kalau sekarang jumlah 6, 1 imam 5 makmum, bagaimana? Imam 2, 2, 1. Clear ya? Mulai cerdas, mulai coba lihat di materi Pak Buya. Di materi itu saya tulis tuh, di materi saya ulangin yang di halaman halaman 56 ya. Man sholla, itu hadisnya. Man sholla alaihi, siapa orang yang mensolatkan untuk jenazah itu, salah satu sufufin adalah dengan 3 shaf, fakot aujaba, maka orang yang disolati masuk surga. Itu hadisnya. Siapa orang menyolati jenazah dan 3 shaf, maka wajib baginya yang disolati masuk surga. Alasannya itu. Oleh karena itu para ulama memberikan hukum sholat jenazah itu usahakan tidak kurang dari 3 shaf. Kejawab ya? Ya, tapi kalau kita biasanya kalau jamaah banyak, kalau bisa cukup 1 shaf dan bersama. Enggak, tetap ini aturannya. Ini ngajinya begini sekarang. Bapak harus rubah mindsetnya. Di halaman 56, shaf. Semua mazhab. Semua mazhab. Tidak kurang itu harus apa bukan? Tidak kurang. Bapak kalau mau lewat tol dari Serpong ke Al Hidayah ini tidak kurang 7.500. Kalau saya emani saya 7.400, saya bisa masuk nggak? Kalimatnya softnya tidak kurang dari 3. Masuk surga nggak? Kira-kira memenuhi syarat hadis ini nggak? Enggak. logika. Artinya minimal 3 shaf. Bagaimana kalau ada orang tetap 6 dijadikan 1 shaf? Ya monggo. Cuman kemungkinan orang itu pakai pendapatnya sendiri, nggak pakai pendapatnya ulama dan hadis. Sudah, itu aja jawabannya. Boleh. Sah sholatnya sah. Jemaahnya 7. Pakai teorinya Buya, 1 imam 6 sah nggak sholatnya? Sah. Cocok hadis ya? Enggak. Wallahu alam. Karena ini ngomong fikih tatarannya di dunia. Fikih itu ngomongnya cuma 2, sah atau tidak sah. Bisa. Sah. Cuman tidak cocok dengan hadis. Gak ngikutin hadis. Clear ya? Ya. Jadi kalau jemaahnya 3, 4, imam 1 jemaah 3 boleh jejer. Kalau jemaahnya 4 tetap jejer. 5 2, 2, 1. 6 2, 2, 2. Jemaahnya 40 bebas. 3 bikin 3 shaf. Kalau jemaahnya 31, 1 imam 10, 10, 10. Betul ya? Ya gitu aja kan? Jemaahnya 301, imam 1 100, 100, 100. 3.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ya nggak ke sana, ya pasti mundur ke sana. Clear ya? Kan tidak kurang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang pemandian jenazah. Kalau di tempat saya itu setelah kemarin itu suka dibudukan. Itu gimana Bu? Suka di apa? Setelah mandi, setelah dimandiin, dibudukan.
Oh ya. Di madhab Syafi'i, afdol setelah dimandiin mandiin itu kan maknanya mandi junub, diwuduin dulu, betul. Tapi kalau di 3 madhab yang lain, mandinya mayat itu otomatis dia punya wudu, kecuali si mayat keluar lagi dari keluar kotoran dari belakang, maka harus disucikan lagi dan diwuduin. Ya, saya ulangi ya. Ini mayat, ini kan pendapat beliau tadi ya, ceritanya beliau. Mayat sudah dimandiin. Kalau mazhab Syafi'i umumnya setelah dimandiin diwuduin dulu, terus dibawa ke sana, dan yang gotong adalah yang mahramnya. Kalau jenazah laki-laki yang gotong ya laki-laki. Kalau suaminya gotong istrinya nggak apa-apa, mahramnya lah ya. Sampai berarti kan nggak najis, nggak batal. Begitu itu. Nah, delalanya sampai di tempatnya ruang tamu mau dikafanin, waktu mandiin tadi kurang bersih, nekannya kurang bersih. Maka itu harus disucikan lagi, dibersihin lagi sampai hilang baunya, hilang warnanya, rasanya pasti otomatis hilang, terus diwuduin lagi. Clear ya? Itu maksudnya ya. Iya. Tapi yang pada satunya lagi, mandi jenazah itu nggak perlu diwuduin, sudah otomatis suci. Seperti halnya kita mandi junub, kalau bapak mandi junub itu nggak usah wudu lagi, asal setelah mandi junub nggak pegang. Habis mandi junub terus pegang burungnya begini, wah batal. Ya clear ya, clear ya, ya. Jelas ya. Ya. Apa misalnya kiai dia besar tuh ditalkin kan nggak perlu talkin lagi. Oh baik. Yang kedua kalau jenazah pakai dia nggak bisa nepuk. Oke. Apakah ulama-ulama gede ditalkin kan? Talkin aja. Talkin itu bermanfaat untuk orang yang mati. Bagi mazhab Syafi'i tetap berguna. Ya. Tetap berguna. Nah, bagaimana jenazah yang nggak bisa dilurusin? Sebisanya. Apa? Ada doanya, betul. Cara ngelurusin ada doanya, iya. Ya itu diajarkan aja, iya. Clear ya? Gitu ya. Ada lagi? Monggo Buddha. Tolong mic-nya Pak Ustadz. Ini Bu. Oke, udah ada. Oke. Metal dia. Ayo monggo Bu. Monggo Bu. Silakan Bu. Pak, mic-nya mati, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, tadi kaitannya sama pengurusan jenazah, sebaik-baiknya kain kafan itu kan diambil dari harta si mayit. Iya. Nah, kebetulan di masjid tempat kami tinggal, Iya. katanya menyediakan untuk pekerjaan jenazah. Iya. Nah, sebaiknya seperti apa? Iya. Yang kedua, di beberapa tempat saya menyaksikan ketika ada yang meninggal, padahal keluarganya tahu bagaimana mengurus jenazah, Iya. tetapi ditunda pengurusannya karena yang memandikan harus sama orang yang biasa ditunjuk. Iya. Iya. Sampai waktunya sampai yang meninggal tadi sampai sore jadi dibiarkan. Karena nggak ada yang ngurusin atau? Bukan, karena harus sama orang yang biasa itu. Padahal keluarga yang sesuai ini bisa. Oh, hanya nungguin orang yang biasa. Iya. Terus yang ketiga, saya pernah menyaksikan ketika jenazah terlalu dimandikan, ada tradisi untuk memberi Di make up. Ya. terus beberapa rambutnya dipotong beberapa helai ditaruh di belakang kakinya. Ya. Itu aja saya makasih. Baik, yang tadi ya, untuk kain kafan memang sebaiknya diambil dari hartanya. Bagaimana kalau nggak diambil dari hartanya? Ya nggak apa-apa. Diambil dari kasnya RT boleh. Ya kan? Nggak apa-apa. Itu tadi sebaiknya. Nomor 2, terkait dengan memandikan. Di kampung-kampung itu memang ada orang yang khusus memandikan. Yang perempuan ya khusus yang mandikan perempuan, yang laki juga khusus laki-laki. Tapi jangan sampai gara-gara di situ ada orang khusus terus kemudian nungguin orang itu nggak ada yang mandiin, jangan.
rumusnya kalau ada jenazah adalah cepat diurus, cepat dimandikan, cepat dikafanin, buruan disolatin, buruan dimakamkan. Itu rumus. Jadi jangan nunggu lama-lama. Kecuali ada request. Kalau ada request misalnya saudaranya di Kalimantan, di Sulawesi, pernah saya sampaikan, kalau masih nunggu saudaranya dari jauh, jangan dimandiin dulu. Karena kalau mayat sudah dimandiin gampang busuk. Rumus ya. Jadi kalau misalnya ini, makanya ketua DKM atau pengurus di kampung nanya, Bu, ini nanti ada yang ditunggu nggak dari luar kota? Nggak ada Pak Ustadz. Sudah. Besok pagi kita makamkan ya. Ya. Malam itu jangan dimandikan dulu. Besok pagi ketika mau dimakamkan, mandi pagi-pagi habis subuh, terus langsung dikafanin, disolati, kira-kira jam 7 sudah berangkat ke pemakaman. Gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan perempuan di make up? Boleh. Ada kebolehan. Cuman kalau untuk yang naruh rambut di kaki saya kurang tahu. Kurang tahu. Rambutnya dipotong untuk taruh di kaki kurang tahu saya. Tapi kalau di make up dicantikan betul. Enggak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa ya. Yang penting tidak ada maksud tanda kutip misalnya dibawain hartanya, jangan. Karena misalnya dikasihin cincin, kasihin gelang, jangan, eman-eman. Ketahuan orang digali kuburannya aja. Saya dulu punya temen orang non muslim penggemar itu loh, HT radio Yagi itu loh. Zaman bahala itu tahun yang 2 meteran itu loh, masih ingat ya? Ya, walkie talkie. Ya, orari. Begitu meninggal tuh amplenya, mesinnya, set, ya isunya, anten-anten masukin kuburan. Wah, eman-eman itu. Bener Pak, nggak lama kemudian kuburannya rusak. Diambil orang, dibongkar orang. Iya, rata-rata gitu ya. Ya, kira-kira itu Bu ya. Ya. Ada lagi dari Bunda. Monggo silakan mic-nya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Pertanyaan saya yaitu ada suatu kebiasaan tentang menyolatkan jenazah untuk jemaah itu dikasih amplop gitu Pak Ustaz. Oh. Yang paling tepat itu lebih mahal. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Oke. Karena kalau yang minta orang kaya, ya alhamdulillah biayanya banyak ya. Iya. Kalau yang jatuhnya orang nggak punya gitu gimana ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi pertanyaan Ibu itu saya alami hampir, saya tinggal di kompleks saya itu 96, berarti 96 ke sekarang berapa tahun ya? 20 sekian tahun ya. 24 tahun. Suatu saat di kampung dekat kompleks saya itu ada nyolatin, saya kebetulan imamnya. Nggak tahu ceritanya sebelum takbir ada keluarganya ngamplopin saya. Terus saya lirik di belakang juga dikasih, diamplopin. Semula saya pikir saya waktu itu belum ceramah kayak gini, belum. Diamplopin ya seneng juga. Seneng juga. Terus berkali-kali terus ada yang datang ke rumah saya, pertanyaannya persis Ibu. Pak Ustadz, kami ini nggak punya duit. Besok kalau orang-orang datang, terus saya itu datang terus saya nggak punya duit, bagaimana? Nah, karena waktu itu peristiwa yang pertama tadi itu dikiranya saya mungkin dikasih amplop, ya saya nggak merasa itu ada di situ. Ya besok saya sholatin sama jemaah saya yang di komplek. Kalau jemaah komplek saya kan orang-orang ya pasti ikut saya lah, nggak usah bayar, saya bilang. Saya sholatin. Bener. Yang nyolatin saya dan kelompok saya saja. Orang situ nggak mau. Nangis saya Pak. Ya Allah, segitunya masa sholat aja minta ditungguin ampun. Akhirnya saya minta sama pengurus masjid itu, saya rubah, kalau kalian nggak mau nyolatin nggak usah, dan mulai hari ini nggak ada amplop-amplopan untuk nyolatin. Kalau kalian orang kampung ini nggak ada nyolatin, hubungi saya tantang gitu. Walhasil sampai hari ini alhamdulillah itu budaya itu hilang. Butuh waktu sekitar 10-15 tahun. Nggak ada itu. Tapi kalau niatnya sedekah boleh. Niatnya sedekah, bukan
gara-gara nggak dapat amplop nggak nyolatin, jangan. Paham ya maksud saya? Iya. Kayak di Pandeglang itu sama, sodako sama. Saya sodako. Waktu ibu saya mertua meninggal ya saya siapin amplop untuk sodako, niat sodako aja, nggak apa-apa. Tapi itu kalau itu sudah jadi kebiasaan kan kasihan yang miskin meninggal. Nggak jadi meninggal itu. Begitu nggak jadi bangun lagi dia. Kira-kira itu Bu ya. Jadi hukumnya ya sebenarnya kalau itu dimaksudkan sebagai syarat sholat ya nggak boleh, nggak ada aturannya. Tapi kalau maksudnya si ahli waris untuk sodako, kebetulan banyak orang ngumpul di masjid, diamplopin semua, ustadznya kira-kira ya 10 kalinya jemaahnya boleh. Jemaahnya dapat 50, ustadznya yang imami 500 kan lumayan. Iya. Cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 500. Lumayan, tapi jangan ya, paham ya? Ya, lanjut. Sebelum ke sana. Terusin yang tadi bilang kalau sesudah ngumpul harus mandi. Karena najis ya. Ya, yang menganggap najis ya. Jadi tadi itu di mazhabnya Hanafi, mayit itu dianggap najis. Oleh karenanya ketika yang mandikan itu bersentuhan dengan mayat, dianjurkan sesudah memandikan mayat adalah mandi, bersuci, toharo, mirip kita kalau kena najis. Padahal di mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mayat anak Adam itu tidak najis. Jadi ini hanya di mazhab Hanafi. Clear ya? Ya. Ada lagi? Ntar. Langsung ke beliau dulu yang putih. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo, Pak. Kalau ada yang masih ditunggu keluarga jenazah jangan dimandikan dulu, walaupun diinapkan itu. Ya. Besok Ya. tetapi akan dibacakan yasin oleh keluarga. Iya. Ya. Apakah menjadi suci bersama? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenazah yang belum dimandikan atau jenazah yang belum disolati, misalnya dibacakan doa apapun, mau yasin, mau tahlil, nggak apa-apa. Insya Allah tetap manfaat, karena itu ibadah-ibadah yang tidak diatur secara khusus. Karena kalau seandainya jenazah itu tidak dibacain yasin kan tetap nggak ada hukum apa-apa kan. Tapi kalau seandainya sholat, mesti harus dimandiin dulu, dikafan dulu, baru disolati. Karena syaratnya sholat jenazah itu si jenazahnya sudah disucikan tadi ya. Tapi kalau khusus untuk didoain, dibacain tahlil di situ, posisinya jenazah belum dimandikan atau juga belum dikafanin, ya nggak apa-apa. Karena si bacaan doa itu tidak ada aturan yang baku. Itu adalah doa semata-mata ingin dapat sebagian dari dalil pendapat dari sebutlah Imam Ibnu Taimiyah bahwa bacaan Quran, sodako ahli waris, dari kemudian dihadiahkan pada mayat, yasilu ilaiha, nyampe kepada mayit. Baik mayit itu masih ada di sampingnya, masih belum dikubur, maupun sampai mayit yang sudah dikubur, tetap ada manfaat. Tapi terkait dengan dibacain yasin, apa perlu dimandiin dulu atau kadang-kadang nunggu, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, tetap boleh. Ya, kira-kira itu. Waalaikumsalam. Monggo. Ustaz mau nanya. Ye. Hukumnya kalau orang Jawa bilang itu bikin kicingan. Oh, ya kicingan yang samping ya. Iya. Itu hukumnya di mana? Baik. Yang kedua, cara menumpuk mayat itu gimana? Oke, baik. Jadi hukum tadi ya di materi yang ada, mazhab Syafi'i itu afdal makam diratakan. Mazhab Hanafi sama Maliki afdal diberi gundukan. Karena rumusnya di mazhab ini adalah kalau gundukan itu seandainya abadi, artinya nggak gampang jadi rata, maka ya nggak usah dikicing. Nah, karena kalau kita gundukan aja, Bapak perhatikan, kalau lama-lama kan hilang tuh. Ke bawah air, ke bawah debu, kalau musim panas ya kena debu, hilang kan, akhirnya rata. Nah, untuk mencegah rata itu kadang-kadang di pinggirnya dikasih pengunci
bentuknya entah bata 2-3 biji atau bentuknya malah kijing yang sudah ada dijual-jual itu tinggal naruh plek sehingga nampak nyata kuburan dan gundukannya itu ya kijing itu. Cuman sebagian mazhab mengatakan termasuk di mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Syafi'i malah makruh. Tapi anehnya ulama-ulama yang mazhab Syafi'iyah juga kuburannya ada kijingnya. Apakah ya boleh, nggak apa-apa. Ya clear ya? Ya. Cuman makruh. Kalau di mazhab Syafi'i itu rata. Kalau jenengan sudah pernah ke makamnya Gus Dur di Jombang, rata. Rata dengan tanah. Clear ya? Mungkin ada lagi? Sana dulu, yang belakang dulu deh. Cara numpuk jenazah. Rumus ya. Jenazah yang ditumpuk itu di mazhab Syafi'i, di mazhab Maliki dan di mazhab Hanafi harus ada hubungan nasab atau mahram. Suami istri, anak ibu, anak bapak. Kemarin ada artis yang meninggal itu siapa? Yang kecelakaan di Jombang itu. Itu suami istri, ribut di WA. Kok di komen? Ya suami istri kok. Untung dunia ya. Tidur bareng masuk kuburan nggak boleh. Tapi kalau itu orang lain nggak boleh. Misalnya, maaf, orang lain maksudnya yang bukan mahram ya. Ada kuburan perempuan di situ. Karena nggak ada tanah, ditumpuin kuburan laki-laki yang bukan mahram, nggak boleh, haram. Tapi kalau yang perempuan ditumpuk lagi perempuan orang lain, perempuan sampai 5 tumpuk seperti di Mekah, di Medina boleh. Tapi kalau seandainya yang tadi suami istri mahram, afdol kiri kanan. Tapi kalau tanahnya gak cukup, yang perempuan di atas. Clear ya? Iya. Oke? Ya. Monggo Mas. Sana dulu, sana yang belakang. Mic-nya kasih dong. Sebelum jenazah berangkat di Jawa itu ada tradisi Berobosan, ya. Tradisi berobosan ya bebas saja untuk iktibar kok. Ibro itu hanya untuk ngajarin beda kita, anak-anak itu iso mendem mekul dhuwur mendem jeruk. Di Jawa itu orang itu terhadap orang mati itu bisa, ini filosofi ya, mekul dhuwur mendem jeruk. Kalau itu ada yang baik-baik dari si mayit, tolong disampaikan. Disampaikan ini bapak saya dulu orang baik, bapak saya dulu orang baik. Itu ada hadisnya. Kalau kamu ketemu orang mayit, jangan ngerasani yang jelek-jelek. Ini filosofi itu dasarnya itu. Mendem jeruk, yang jelek-jelek jangan diomongin. Tanam dalam-dalam nggak usah dibongkar-bongkar kesalahannya. Kalau ada utang, bayar utangnya. Kalau ada cacatnya dia nggak usah dirasani. Kirimin Fatihah, doain. Itu maknanya. Nah orang Jawa ngajarin pakai dalil gitu kelamaan. Udah dibrobosin aja. Ini mayatnya di atas, ini mau dikubur, selesai. Mikul dhuwur mendem jeruk. Itu aja. Hanya ibro aja. Ada yang mengatakan syirik-syirik dari mana? Saya tanya. Ketika di kuburan, ya mau ke kuburan, jenazahnya dikasih roda, terus pakai remote, boleh nggak? Ini nggak ada yang mikul, jenazahnya taruh, dikasih motor, terus di remote jalannya sendiri, jalannya belok di remote, sampai sana sudah ada robot yang nunggu, tek, dimasukin ceklek, klek. Suatu saat begitu loh. Ya boleh aja, uang itu nggak ada sangkut pautnya dengan apapun. Misalnya, clear ya, berobosan ya, clear. Ada lagi? Ya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau yang meninggal tadi kan masih yang normal-normal di rumah. Ini bagaimana kalau itu meninggal kecelakaan pesawat ataupun Ya, jenazahnya nggak ketemu. Tapi mutilasi, terpotong. Ya, ya. Kemudian apakah dalam kondisi seperti ditemukan itu dikuburkan atau kita mandikan dulu kapannya atau mana itu? Ya. Dah? Yang ditemukan badannya antara baik dan tidak baik gitu. Ya. Ya.
ada di materi, baik. Ada di materi bab, mudah-mudahan ada ya. Oh enggak ada, lupa. Jadi gini, bagi jenazah yang ditemukan karena keadaan tidak normal, entah mutilasi, korban mutilasi atau kecelakaan atau apapun, setelah ketemu cuman jempolnya doang. Jempolnya doang. Di mazhab yang paling hati-hati punyanya Syafi'i, ketemu bagian apapun dari tubuh itu maka tetap diperlakukan seperti jenazah utuh. Ya dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Lah enaknya kalau ketemu jempol doang, nyucinya gampang, di keran ya, keracak. Terus dikubur kecil, waktu kekuburan dikantongin yang wah. Bener nggak? Ya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Maliki harus ketemu dari lebih dari sepertiga jenazah itu baru diperlakukan seperti tadi. Misalnya ketemu sepertiga dari badannya, misalnya maaf ketemu dada sampai kepala, itu kan sepertiga, baru itu diperlakukan seperti jenazah utuh. Tapi kalau Syafi'i jempol saja sudah harus diperlakukan seperti itu. Yang jadi soal berikutnya ada, setelah jempolnya sudah dikubur, jenazah utuhnya ketemu. Ini pertanyaannya harus dilanjut, disolati lagi enggak? Nah, paham maksud saya? Mungkin enggak? Mungkin. Kalau fikih itu mungkin. Ternyata ketemu jenazah utuhnya, jempolnya sudah dikubur, maka rumusnya afdol disolati apa? Kalau memungkinkan dimandiin lagi, biasanya sudah rusak. Kalau nggak memungkinkan dimandikan, langsung dikafanin, dikuburkan bersama yang duluan. Yang duluan apa tadi? Jempolnya mandiin apa? Kubur di situ. Clear ya, Pak? Iya. Jadi kalau memungkinkan dimandiin. Kalau dimandiin malah rusak, haram. Kalau dimandiin malah rusak, haram. Clear ya? Iya. Dah. Cukup? Untuk seluruh jemaah yang hadir maupun di rumah belum bisa hadir, mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya anak jadikan anak yang soleh-solehah, yang punya proyek lancar proyeknya, yang punya tagihan cair tagihannya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang mau haji mau umroh, yang mau hajat haji mau hajat umroh, insyaallah hasil maksud bisa haji bisa umroh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana. Allahumma tawil umurana, tsabbit aqdamana, tsabbit imanana. Allahumma inna nas'aluka bil husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Wa atmim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.